Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Widuri, Stanbook A1111816. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pendidikan di Asia Timur. Yang pertama adalah sistem pendidikan di Korea. Yang kedua, sistem pendidikan di Jepang. Dan yang ketiga, sistem pendidikan di Cina. Nah, pasti sudah kalian tahu kan, kalau Korea Selatan termasuk salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ya, negeri ginseng ini memang termasuk salah satu negara Asia yang berhasil menembus peringkat negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Nah, lalu apa sajakah sistem pendidikan di Korea Selatan? Yuk simak. Nah, yang pertama, waktu belajar hingga 16 jam sehari di sekolah. Siswa di Korea Selatan harus belajar selama 16 jam. Bayangkan siswa-siswi di Korea Selatan bersekolah dari pagi hingga malam hari. Saking lamanya, banyak siswa di sana yang memiliki mata minus atau berkacamata. Kedua, ada 5 mata pelajaran di Korea Selatan, yaitu matematika, sains, bahasa Korea, studi sosial, dan bahasa Inggris. Kelima mata pelajaran itu kiranya berhubungan dengan pengetahuan yang kerap digunakan dalam ranah akademisi di dunia. Dan yang ketiga adalah memiliki akses internet yang lancar jaya. Korea Selatan termasuk salah satu negara dengan akses internet yang sangat kencang. Bayangkan kecepatan internet di Korea Selatan itu hingga 10 GB. Artinya untuk membuka sebuah laman daring yang banyak fitur di Korea hanya butuh hitungan kurang dari 5 detik. Yang keempat, guru dijunjung tinggi di Korea Selatan. Kalau kamu sering baca berita di Indonesia, banyak guru yang kurang dihormati dan dihargai. Namun, kalau kamu ke Korea Selatan, kamu akan mendapati hal yang berbeda. Dan yang kelima adalah sekolah full sampai hari Sabtu. Sistem pendidikan di Korea Selatan mewajibkan siswa untuk belajar di sekolah hingga hari Sabtu. Bahkan di hari Sabtu, itu mereka belajar full dari pagi hingga sore. Nah, yang keenam, siswa wajib mengikuti bimbingan belajar. Bagi siswa di Korea Selatan, ikut bimbingan belajar merupakan suatu kewajiban. Oleh sebab itu, siswa di Korea Selatan selalu pulang larut malam. Bayangkan mereka dalam sehari belajar selama 16 jam di sekolah. Sudah begitu, selesai sekolah mereka harus mengikuti bimbingan belajar. Yang ketujuh, fasilitas pendidikan sangat lengkap. Sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang tinggi, Korea Selatan memiliki fasilitas pendidikan sangat lengkap. Di setiap sekolah sudah ada proyektor, layar data LCD, komputer di tiap kelas, hingga seragam yang cakep-cakep seperti di drama Korea. Saking lengkapnya, setiap siswa dapat menggunakan segala fasilitasnya secara puas. Nah, yang kedua adalah sistem pendidikan di Jepang. Pendidikan di Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan masyarakat. Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun dan 15 tahun. Apa sajakah sistem pendidikan di Jepang? Yang pertama adalah mengajarkan sikap yang baik sebelum ilmu pengetahuan. Di Jepang, kurikulum sekolahnya tidak mewajibkan siswa buat ikut ujian sampai kelas 4, sekitar usia 10 tahun. Mereka cuma ikut tes kecil yang dirancang oleh sekolah. Kurikulum di Jepang percaya bahwa tujuan utama dari 3 tahun pertama di sekolah bukanlah nilai akademis yang bagus. Mereka lebih mementingkan sikap yang baik. Siswa diajarkan untuk menghormati orang lain, memperlakukan hewan dan alam dengan baik. Nah, yang kedua adalah sekolah dan perkuliahan dimulai bersamaan dengan mekarnya bunga sakura. Kebanyakan sekolah dan kampus memulai tahun akademik mereka di bulan Juni hingga Agustus. Di Jepang, sekolah dan perkuliahan dimulai pada tanggal 1 April bertepatan dengan fenomena mekarnya bunga sakura. Siswa di Jepang libur selama 6 minggu
pas musim panas, 2 minggu pas musim semi dan musim dingin. Nah, yang ketiga adalah kebanyakan sekolah di Jepang meminta murid membersihkan sendiri ruang belajarnya, sama halnya seperti di Indonesia. Dan yang keempat adalah sekolah di Jepang menyediakan makan siang dan mereka makan di kelas bersama-sama. Dan yang kelima adalah les sepulang sekolah sangat populer di Jepang. Untuk masuk SMA yang bagus, rata-rata pelajar di Jepang ikut workshop atau les di malam hari. Yang keenam adalah selain mata pelajaran normatif, mereka belajar kaligrafi dan puisi. Seni kaligrafi di Jepang biasa disebut dengan sodo, menggunakan kuas bambu yang dicelupkan ke tinta dan ditulis di atas kertas nasi. Selain sodo, mereka juga belajar haiku, seni membuat puisi yang menggunakan ekspresi sederhana untuk mengolah emosi pembaca. Ketujuh, hampir semua siswa pakai seragam. Sama seperti di Indonesia, Jepang juga menerapkan seragam untuk semua siswa sekolah. Yang kedelapan, kehadiran siswa di Jepang mencapai 99%. Artinya, siswa di Jepang sangat senang sekali berangkat ke sekolah dan belajar, dan mereka jarang sekali bolos. Kesembilan, ujian untuk menentukan masuk universitas. Nilai kelulusan di Jepang bisa digunakan untuk mendaftar ke universitas tertentu yang mereka mau. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah masa kuliah adalah masa terbaik bagi orang Jepang. Yang ketiga adalah sistem pendidikan di Cina. Sistem pendidikan di Cina yaitu mempersiapkan para pelajar untuk mengembangkan diri secara moral, intelektual, dan fisik yang sesuai dengan bidang yang diminati dan akan menjadi pekerjaan pelajar di masa depan. Cina memiliki struktur dan durasi pendidikan yang hampir sama dengan di Indonesia. Pendidikan anak usia dini yaitu PAUD dengan durasi 3 tahun. Sekolah dasar sampai dengan 6 tahun. Sekolah menengah pertama sampai dengan 3 tahun. Sekolah menengah atas yaitu SMA sampai dengan 3 tahun. Pendidikan akademi D3 sampai dengan 2 hingga 3 tahun. Pendidikan jurusan teknik 4 tahun. Sarjana S1 sampai 4 tahun. Pasca sarjana atau master S2 sampai dengan 2 atau 3 tahun. Dan doktor S3 sampai dengan 3 tahun. Pendidikan di Cina terdiri dari 4 sektor. Yang pertama adalah basic education, dan yang kedua technical and vocational education, dan yang ketiga yaitu higher education, dan yang keempat adalah adult education. Nah, ada pula prapendidikan bagi anak balita dengan menyuguhkan fasilitas yang dapat mengembangkan bakatnya sejak belia, seperti memberikan permainan yang dapat mengasah otak anak, olahraga, kegiatan kelas, dan lain sebagainya. Pola sistem manajemen pendidikan di Cina adalah tersentralisasi dengan masuk ke daerah-daerah kecil hingga ke pusat kota untuk memastikan bahwa pendidikan di negara tersebut tersebar secara merata. Tujuannya adalah pelajar dapat mengisi lowongan pekerjaan di Departemen Pendidikan dan Pemerintahan Cina. Itulah tadi pemaparan materi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.